Halo Sobat Info dong. Selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Di tengah semua kekacauan politik dan ketidakpastian hidup, bagaimana jika jawaban untuk masa depan Indonesia justru datang dari bisikan masa lalu? Sebuah ramalan dari Prabu Jayabaya tentang datangnya seorang pemimpin sejati, Satrio Piningit, yang ditakdirkan membawa kemakmuran. Banyak yang menganggap ini hanya dongeng, tapi banyak juga yang meyakininya sebagai peta spiritual. Nah, gimana kalau sosok yang selama ini disembunyikan itu sebenarnya sudah ada di antara kita? Dan ciri-cirinya, satu persatu, mulai cocok dengan seorang tokoh yang sangat kita kenal di tanah Pasundan. Siapakah dia? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sobat Info dong. Kenapa ramalan ini masih relevan sampai sekarang? Jawabannya ada pada beberapa kiasan yang luar biasa akurat, seolah sudah melihat teknologi modern dan peristiwa besar. Mari kita lihat beberapa yang paling terkenal. Pertama, Jayabaya meramalkan era kereta melaku tanpa jaran atau kereta yang jalan tanpa kuda. Buat kita sekarang ini jelas menunjuk ke mobil dan kereta api. Tapi coba bayangkan betapa tidak masuk akalnya konsep ini bagi orang-orang di abad ke-12. Sekarang itu pemandangan biasa. Lalu ada Tanah Jawa Kalungan Wesi, yang artinya Tanah Jawa berkalung besi. Tafsiran paling populer mengaitkan ini dengan rel kereta api yang melingkari Pulau Jawa sejak zaman kolonial. Besi-besi itu seolah jadi kalung raksasa di leher pulau kita. Nggak berhenti di situ, ada juga perahu melaku Ingdu Rawang Awang, perahu yang berjalan di angkasa. Ini kiasan puitis yang sempurna untuk menggambarkan pesawat terbang, teknologi yang baru ada berabad-abad kemudian. Di luar teknologi, ramalan ini juga menyentuh sejarah. Jayabaya disebut meramalkan datangnya kulit putih yang berkuasa lama, Belanda, lalu disusul katai cebol saumur jagung atau si pendek seumur jagung, yaitu Jepang, sekitar 3,5 tahun. Apakah ini prediksi akurat atau sekedar cocok logi, mencocok-cocokkan cerita setelah semuanya terjadi? Bisa jadi, tapi kecocokan inilah yang membangun fondasi kepercayaan yang kuat. Kepercayaan bahwa jika Jayabaya bisa melihat masa lalu kita, maka ramalannya tentang masa depan juga patut kita perhatikan. Dan ramalan terpenting itu adalah tentang datangnya seorang penyelamat. Sobat Info dong. Ramalan Jayabaya membagi waktu ke dalam beberapa zaman, dan yang paling terasa relevan sekarang adalah zaman Kalabendu atau zaman Edan. Ini adalah era di mana moral dan tatanan sosial jungkir balik. Jayabaya menggambarkannya sebagai masa di mana ratu ora netepi janji atau pemimpin ingkar janji, korupsi di mana-mana atau akeh barang haram, bencana datang silih berganti, moralitas anjlok di mana wong jujur bakal ajur atau orang jujur malah hancur, sementara penjilat justru naik pangkat. Kedengarannya familiar. Banyak yang merasa deskripsi ini pas banget dengan kondisi sosial politik yang kita lihat hari ini. Tapi, Jayabaya tidak meninggalkan kita dalam keputusasaan. Justru di puncak zaman Edan, saat kegelapan terasa paling pekat, sebuah harapan dijanjikan akan muncul. Harapan itu berwujud seorang Satrio Piningit, sang kesatria yang disembunyikan. Satrio Piningit bukan sekedar politisi, ia adalah figur yang datang untuk memulihkan tatanan dan membawa keadilan sejati, memulai era Ratu Adil. Kemunculannya menandai akhir zaman Edan dan awal zaman baru yang gemah ripah loh jinawi, di mana rakyat hidup tentram dan sejahtera. Ia adalah kebalikan total dari para pemimpin zaman Edan. Ia tidak datang untuk berkuasa, tapi untuk melayani. Sobat Info dong. Mari kita membedah ciri-ciri sang kesatria tersembunyi ini. Jadi, siapa Satrio Piningit ini? Ramalan tidak pernah menyebut nama. Sebaliknya, ia meninggalkan serangkaian ciri, semacam teka-teki yang harus kita pecahkan. Ciri pertama, ia bukan produk istana atau elit politik. Ia tumbuh dari lumpur desa, lahir dari penderitaan rakyat kecil. Latar belakangnya yang sederhana membuatnya paham betul denyut nadi bangsanya. Bukan dari laporan statistik, tapi karena ia bagian dari itu. Loyalitasnya bukan pada oligarki, tapi pada rakyat. Ciri kedua, ia tulus dan memberikan solusi nyata, bukan janji manis. Sosok ini digambarkan tidak pandai beretorika atau pencitraan. Tindakannya jauh lebih keras dari kata-katanya. Ia tipe pemimpin yang lebih suka memperbaiki salokan mampet daripada meresmikan proyek mercusuar yang megah. Ciri ketiga, berani melawan arus demi kebenaran.
Dalam ramalan Prabu Siliwangi, sosok serupa disebut Buddha Angon atau gembala bijaksana. Tugas gembala adalah melindungi dombanya dari serigala. Satrio Piningit adalah pemberani yang gak ragu berhadapan dengan kekuatan besar, entah itu korporasi rakus atau pejabat korup, demi membela kaum lemah. Ciri keempat, seorang aktivis budaya. Di tengah gempuran globalisasi, ia justru berdiri sebagai penjaga akar tradisi. Ia paham bahwa bangsa yang besar adalah yang menghargai warisan leluhurnya. Ia menjadikan budaya sebagai tuntunan hidup, bukan sekedar tontonan. Inilah 4 pilar utamanya. Dari rakyat, bekerja tulus, berani membela, dan berakar pada budaya. Sebuah profil yang sangat berbeda dari politisi kebanyakan. Sobat Info dong, sekarang disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Mari kita sandingkan kepingan-kepingan teka-teki ini dengan profil Deddy Mulyadi. Apakah cocok? Mari kita lihat bukan sebagai klaim, tapi sebagai analisis perbandingan. Pertama, ciri tumbuh dari lumpur desa. Deddy Mulyadi lahir di Subang dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan pernah menjadi penggembala domba. Karir politiknya dimulai dari bawah, sebagai aktivis HMI, lalu anggota DPRD, wakil bupati dan Bupati Purwakarta selama 2 periode, 2008 hingga 2018, bahkan hingga menjadi gubernur Jawa Barat sekarang. Ia bukan produk dinasti politik, ini sangat cocok dengan narasi bukan dari istana. Kedua, tentang ketulusan dan solusi nyata. Gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi terkenal belusukan ke pelosok desa tanpa pengawalan, mendengarkan warga, dan sering memberi solusi langsung di tempat. Banyak rekaman menunjukkan ia membantu warga dari kantong pribadinya. Ini adalah cerminan pemimpin yang bekerja dengan hati, fokus pada dampak nyata. Ketiga, berani melawan arus atau sang Buddha Angon. Rekam jejaknya penuh keputusan berani. Ia pernah membatasi jam operasional industri untuk melindungi waktu istirahat buruh. Ia berani menolak praktik bisnis yang merusak lingkungan. Ia sering menjadi penengah konflik dan selalu berpihak pada yang lemah, layaknya gembala yang melindungi kawanannya. Keempat, ciri sebagai aktivis budaya. Mungkin inilah citra yang paling melekat pada Deddy Mulyadi. Ia identik dengan baju pangsi putih dan ikat kepala Sunda. Selama di Purwakarta, ia gencar mempromosikan filosofi Sunda dalam pemerintahan. Baginya, budaya adalah identitas. Ia seolah menjadi penjaga api kebudayaan Pasundan. Semua benang merah ini, dari latar belakang sederhana, gaya merakyat, keberanian dan kecintaan pada budaya, membentuk pola yang secara naratif sangat mirip dengan deskripsi Satrio Piningit. Fenomena ini begitu kuat di Jawa Barat, sehingga banyak yang melihatnya bukan sekedar politisi, tapi sebagai harapan. Sobat Info dong, setelah kita bedah semuanya, apa kesimpulannya? Di satu sisi, kita punya ramalan kuno yang penuh teka-teki. Di sisi lain, ada seorang tokoh modern yang seolah perjalanan hidupnya menjawab teka-teki itu dengan sangat pas. Tentu saja, ramalan adalah wilayah tafsir, bukan kebenaran mutlak. Video ini tidak bertujuan mengklaim Deddy Mulyadi adalah Satrio Piningit. Namun persamaan yang ada terlalu menarik untuk diabaikan begitu saja. Ini adalah fenomena di mana kerinduan masyarakat akan pemimpin ideal bertemu dengan sosok yang profilnya sangat selaras dengan harapan itu. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Info dong. Gimana menurut kalian? Apakah Deddy Mulyadi adalah sosok yang dimaksud dalam Jangka Jayabaya? Mungkinkah dia adalah fajar yang dijanjikan setelah gelapnya zaman edan? Atau ada sosok lain yang lebih mirip? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.